Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan video promosi kesehatan mengenai demam berdarah. Demam berdarah. Apakah itu demam berdarah? Demam berdarah Dengue adalah infeksi akut yang disebabkan oleh virus Dengue. Virus ini berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Nyamuk ini mempunyai ciri-ciri berwarna dasar hitam dan bergaris-garis putih. Nyamuk Aedes aegypti ini bisa terbang hingga 200 meter sehingga jangkauan untuk penularannya sangat luas. Faktor risiko demam berdarah. Demam berdarah dapat dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko demam berdarah yaitu: yang pertama, pernah mengalami infeksi virus Dengue sebelumnya. Yang kedua, tinggal atau bepergian ke daerah tropis. Yang ketiga, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Mengenali gejala awal penyakit DBD. Penyakit demam berdarah harus segera mendapat penanganan medis untuk menghindari dampak buruk. Oleh sebab itu, baik pengidap maupun keluarga perlu mengetahui perbedaan gejala demam berdarah yang muncul dengan gejala penyakit lain. Berikut gejala umum dari DBD yang perlu diketahui. Yang pertama, demam tinggi mendadak. Biasanya demam bisa mencapai 40 derajat, terjadi selama 2-7 hari. Yang kedua, nyeri otot. Setelah gejala demam terjadi, penderita DBD merasakan nyeri pada bagian tubuh seperti belakang mata, otot sendi, serta tulang. Gejala disertai dengan tubuh menggigil dan berkeringat. Yang ketiga, sakit kepala parah. Biasanya rasa sakit terjadi sekitar dahi. Yang keempat, mual dan muntah. Masalah ini dapat terjadi selama 2 hingga 4 hari setelah paparan virus masuk dan menyerang di tubuh. Yang kelima adalah kelelahan. Demam disertai nyeri otot dan masalah pencernaan terjadi pada pengidap DBD dapat menurunkan nafsu makan yang menyebabkan kelelahan. Diagnosis penyakit demam berdarah akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dari fisik hingga wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Sebaiknya setelah merasakan ada namanya gejala-gejala demam berdarah, segera langsung kunjungi rumah sakit terdekat agar bisa langsung dilakukan diagnosis. Komplikasi demam berdarah. Demam berdarah yang tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi diantaranya yaitu 1. Komplikasi neurologis, adanya infeksi pada susunan saraf pusat. Yang kedua, komplikasi kardiovaskuler, yaitu komplikasi pada jantung. Yang ketiga, komplikasi respirasi, yang menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler sehingga cairan plasma mengalami kebocoran dan menyebabkan edema serta disfungsi paru-paru.
Yang keempat, komplikasi hematopiler, yaitu pembesaran hati. Yang kelima, komplikasi limforetikuler, yaitu adanya sumbatan pada pembuluh-pembuluh di daerah parahilus. Lalu yang keenam, komplikasi ginjal. Adanya gagal ginjal yang disebabkan oleh shock yang berkepanjangan. Yang ketujuh, komplikasi genitalia. Adanya kebocoran plasma. Selain itu, ada contoh komplikasi demam berdarah yang lain. Yang pertama, Dengue shock syndrome. Shock syndrome ini terjadi akibat virus Dengue dan cenderung mempengaruhi pada anak-anak usia di bawah 10 tahun. Yang kedua, demam hemorrhagic Dengue atau Dengue hemorrhagic fever adalah komplikasi demam berdarah yang berpotensi fatal dan dapat menyebabkan pembesaran hati. Pengobatan DBD. Pengobatan terdiri dari obat nyeri dan cairan. Obat nyeri berupa analgesik yang berguna untuk meredakan nyeri. Perawatan pendukung. 1. Penggantian cairan untuk mengobati atau mencegah dehidrasi dengan cara memperbanyak minum air putih dan jus jambu. 2. Terapi rehidrasi oral, yaitu pemberian cairan melalui mulut untuk mengobati dehidrasi yang disebabkan oleh diare. Yang ketiga, dengan cairan IV atau intravena, mengalirkan cairan, obat, atau darah langsung ke vena. DBD dapat sembuh dengan sendirinya. Kondisi biasanya membaik seiring berjalannya waktu tanpa pengobatan. Namun, kasus yang parah harus dirawat inap di rumah sakit atau klinik. Tahan demam berdarah dengan 3M+. Yang pertama, menguras penampungan air. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Yang ketiga yaitu mengubur barang bekas. Yang termasuk dalam plus yaitu sebagai berikut. Menyemprot ruangan dengan semprotan anti nyamuk. Menggunakan lotion anti nyamuk. Menggunakan kelambu saat tidur dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Pertanyaannya, kapan kita harus ke dokter? Jika kita sudah melakukan pencegahan demam berdarah tetapi masih menyerang di kehidupan sehari-hari, kita lebih baiknya segera menghubungi dokter agar kita diberi saran dan kita terhindar dari masalah-masalah baru yang lebih parah lagi. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, kami mohon maaf. Terima kasih.